Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati para pembimbing zikir nafas sadar Allah dimanapun berada, yang saya cintai, sahabat-sahabat saya yang berada dimanapun. Pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah, saya diberikan ilham untuk menyampaikan pemahaman lugu pada awal kita belajar makrifat. Nah, ini keluguan di awal kita belajar makrifat. Nah, ini tema pagi ini yang nanti kita diskusikan. Selawat serta salam tidak lupa kita tetap curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah salah satu umatnya yang selalu istiqomah menjalankan apa yang beliau ajarkan sampai yaumil akhir. Oke, sebelum kita lanjut kepada pembahasan tadi, istilahnya sikap lugu pertama kali belajar ma'rifatullah, belajar mengenal Allah. Nah, ini teman-teman, jadi di awal-awal kita belajar ma'rifat ini memang sikap keluguan kita itu akan bercerita kepada siapapun. Diibaratkan seorang anak kecil yang baru diberitahu tentang sesuatu, dan dia di situ akan menceritakan kepada orang lain tentang pengetahuan dirinya yang baru itu. Nah, ini dialami di saat kita belajar makrifat, belajar laku dalam kehidupan, mengenal Allah. Dan begitu diaktifkan kesadarannya oleh Allah, sehingga kita dipahamkan tentang rahasia-rahasia yang selama ini belum kita ketahui. Nah, itu sikap keluguan kita itu akan timbul di situ untuk menceritakan. Nah, ini menceritakan pemahaman-pemahaman baru atau pengetahuan-pengetahuan baru dalam berspiritual. Nah, jadi ini kalau awal-awal belajar ma'rifatullah, terus Allah bukakan kesadarannya, Allah pahamkan dalam kehidupan sehari-hari, ini akan mengalami sikap lugu yang pertama ini. Keluguan, istilahnya kepolosan. Tapi di saat kita di masa-masa lugu ini pun banyak godaan, banyak caci maki, banyak hujatan. Karena apa? Kita dianggap anak kecil yang gak tahu apa-apa, membicarakan tentang rahasia Allah. Nah, ini kalau kita tidak benar-benar berserahnya ke Allah, ini tidak kuat menghadapi hal-hal seperti ini. Nah, jadi perkembangan dari keluguan ini, keluguan kita bermakrifat ini, nanti itu seiringnya waktu perjalanan itu akan beranjak dewasa lah, dewasa dalam berspiritual. Nah, di saat beranjak ingin dewasa dari yang lugu tadi itu, nah, yang beranjak ke dewasa ini prosesnya luar biasa juga. Ini akan timbul di situ keakuannya yang lebih besar. Keakuannya maksudnya seperti ya merasa dirinya itu yang paling kenal, merasa dirinya itu yang paling benar, merasa dirinya itu yang paling paham. Nah, ini di saat proses masuk beranjak dewasa dalam berspiritual atau dalam makrifat. Nah, nanti ada proses lagi masuk ke wilayah dia ini mulai dewasa. Nah, di saat dia mulai dewasa dalam
ma'rifat atau dalam berspiritualnya, dia akan sedikit lebih bijak, dan dalam penyampaiannya itu akan lebih istilahnya lembut lagi, jadi dikemas lagi penyampaiannya. Beda di saat waktu masih istilahnya apa, kita ini di saat masih lugu itu tanpa dibungkus lagi penyampaiannya. Jadi apa yang didapat langsung dikeluarkan, Nah, beranjak menjelang dewasa dalam berspiritual, dia akan merasa mampu, merasa bisa, merasa paham. Nah, setelah itu beranjak lagi ke sampai dewasa dalam berspiritual, dia akan lebih bijak dan akan membungkus apa yang disampaikannya, akan dibungkus lebih bagus lagi, lebih nyaman lagi, dan lebih enak lagi untuk didengar. Nah, kalau sudah masa dewasa ini akan berlanjut lagi kalau masa tua dalam berspiritual. Kalau sudah tua, pemahaman dalam berspiritualnya, kebanyakan orang-orang yang sudah matang, sudah tua di dalam ma'rifatnya, dia akan kebanyakan lebih diam dibandingkan banyak bicara, dan dia akan bicara di saat ditanya. Nah, ini istilahnya fase-fase di saat kita belajar ma'rifatullah, belajar mengenal Allah. Jadi ada fase-fase yang memang harus dilewati. Itulah yang disebut proses. Nah, jadi dalam proses ini kita akan dipahamkan oleh Allah, akan dididik oleh Allah, agar bisa memahami kehidupan ini yang sesungguhnya. Jadi, dan ini pun ada kaitannya dengan tadi siaran langsung ngobrol bareng bersama Mbah Bejo dan Pak Pur di Padepokan Patra, membahas tentang masalah ilham fujur, ilham takwa, dan bagaimana sikap kita di saat mendapat ilham fujur. Nah, ini saya mengalami. Jadi dulu itu di saat mau berbuat tidak baik itu sangat mudah. Jadi ilhamnya itu jelas, petunjuknya itu jelas di saat kita mau bermaksiatnya itu. Nah, cuman dulu itu belum memahami kesadaran, belum memahami jiwa yang sadar, sehingga ya saya ikuti ilham-ilham fujur itu. Waktu dulu masuk di wilayah belajar kesaktian, belajar kekuatan, nah itu ilham fujurnya itu sangat mudah kita dapat dan kita ikuti. Jadi petunjuk-petunjuk, tempat-tempat yang memang mengajarkan hal-hal seperti itu. Nah, itu saya pernah diproses oleh Allah untuk mengikuti ilham seperti itu. Nah, begitu masuk ke dalam dunia persilatan, mengharapkan kesaktian, tapi ternyata setelah masuk yang nggak ada manfaatnya sebenarnya kesaktian itu. Jadi cuman apa ya, untuk sok-sokan gitu, merasa dirinya ya sudah sakti, sudah kebal, sudah kuat dipukul. Jadi keakuannya itu yang timbul di saat belajar kesaktian. Lalu belajar tentang ilmu perdukunan. Nah, ini ilmu perdukunan ini ternyata di setelah masuk saya dalami itu kebanyakan ilmu triknya. Zaman saat ini ilmu kedukunan itu banyak ilmu triknya. Jadi banyak dukun-dukun ini yang menggunakan ilmu-ilmu trik untuk mengelabui para pasiennya, para kliennya. Nah, ini karena dikarenakan ingin ngikutin ilham fujur tadi, ingin kaya mendadak, datang ke dukun minta bisa menjadi orang kaya yang mudah. Nah, tapi di sini malah ditipu sama dukun. Nah, ini permainan-permainan seperti ini saya sudah alami.
Jadi contohnya apa? Yaitu penggandaan uang, terus kawin dengan jin, penarikan harta karun. Nah, ini tipu-tipu daya agar orang itu yakin untuk mengeluarkan mahar. Sesungguhnya di saat dia sudah mengeluarkan mahar, malah yang ada habis. Jadi niat kaya malah tambah miskin di saat datang ke tempat-tempat dukun yang hanya menggunakan keilmuan trik-trik menjebak para pasiennya yang memang mengikuti ilham-ilham bujur untuk bersekutu dengan setan agar kaya mendadak. Apakah tidak ada yang asli? Ada. Yang asli keilmuan dan Allah izinkan pun ada. Yang disebut pesugihan itu ada yang asli, ada yang palsu. Tapi sebenarnya kuncinya dalam keyakinan. Jadi keberhasilan kita melakukan segala sesuatu di dunia persilatan perdukunan itu di saat yakin maka akan ada hasil. Di saat tidak yakin tidak akan ada hasil sedikit pun. Nah, ini tipu dayanya, bujuk rayu setan. Nah, di saat kita sudah memahami jelas sekarang ilham bujur. Nah, ini di sini ada sebuah istilahnya komunikasi dengan Allah. Di saat kita sudah aktif kesadarannya dan kita sudah sering mendapat ilham bujur, maka kita akan paham jelas tentang ilham bujur ini. Terkadang ilham bujur seakan-akan baik, padahal menjerumuskan. Nah, ini kalau yang kesadarannya sensitif akan membaca lebih jelas lagi tentang ilham bujur roha ini, ilham jahat ini. Nah, terus bagaimana caranya kita agar terhindar dari ilham bujur ini? Yaitu tadi request. Di saat kesadaran jiwa kita aktif, kita bisa menyaksikan yang namanya ilham bujur dari Allah ini. Nah, di saat kita sudah menyaksikan dan menyadari, terima dulu bahwa ini ilham bujur ini dari Allah. Nah, setelah diterima, disitulah kita request, bicara kepada Allah. Ya Allah, jangan biarkanlah diri ini melakukan ilham bujur lagi. Nah, di saat sudah itu, nanti akan diproses oleh Allah. Karena di sini sebuah bukti bahwa kita itu harus bergantung hanya kepada Allah. Nah, di saat kita sudah mengenal Allah, otomatis kita akan selalu bergantung kepada Allah, berlindung kepada Allah. Nah, terus bagaimana dengan istilahnya, ada yang berkata kalau misalkan masih ada diri kita, berarti masih ada dualitas antara diri dan Allah. Nah, di sini kita ini dalam bertauhid memang harus mengahadkan Allah. Kita harus meyakini bahwa baik dan buruk itu datang dari Allah. Dan kita itu pun harus menyadari bahwa segala sesuatu untuk menyadari skenario-skenario Allah yang diberikan. Nah, makanya setelah aktif kesadaran itu harus diaplikasikan. Menjadi saksi Allah, menjadi abdi Allah, menjadi khalifah Allah. Kalau sudah diaplikasikan, itu akan bermanfaat bagi kehidupan diri kita. Jadi di saat kita mendapat ilham bujur, kita bisa request. Nah, di saat bisa request itu bukan kehendak kemampuan diri juga, tapi disitulah yang disebut istilahnya di saat kita sadar. Nah, sadar ini, di saat menyadari ini, itu pun dimampukan Allah. Nah, jadi la haula wala quwata illa billah ini sebetulnya ya di saat kita menyadari diri ini tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, dan tidak tahu apa-apa.
Nah, di saat kita menyadari itu, maka yang terjadi itu yalah haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Diri ini tidak ada daya upaya kecuali daya upayanya Allah. Nah, itu kita harus sadari, teman-teman. Jadi kita bisa minta ya dengan kekuatan Allah, kita ya bisa sadar dengan kekuatan Allah. Kita bisa sadar dengan izin Allah, kita bisa minta dengan izin Allah. Nah, ini kita harus pahami. Makanya memang dalam bertauhid ini harus mengahadkan Allah dan kita menyadari sebagai hamba Allah. Nah, kalau dalam bahasa Jawa diibaratkan itu gumantung tanpa cantelan, cedak tanpa senggolan. Nah, ini dalam aplikasinya itu ya selalu kita bergantung kepada Allah. Dan kita jangan sampai bergantung kepada Allah hasil halusinasi pikiran kita. Tapi yang benar-benar Allah murni, Tuhan yang maha segalanya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita memahami sebagai abdi Allah, khalifah Allah, saksi Allah. Jadi diri kita ini diciptakan oleh Allah untuk menjadi saksi tentang keberadaan Allah, tentang keesaan Allah, tentang kebesaran Allah, tentang kemahaan Allah. Lalu diturunkan yang namanya Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah yang luar biasa. Nah, itu adalah sebagai contoh agar kita itu mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah ini manusia terpilih dan pilihan. Beliau ini seorang nabi, tapi tidak pernah mengandalkan kepangkatannya sebagai nabi. Jadi walaupun dia seorang nabi, dia tidak pernah mengandalkan kepangkatnya sebagai nabi sehingga bisa berbuat sewenang-wenang dan seenak maunya dirinya sendiri. Tetapi beliau ini hanya mengikuti atas perintah-perintah Allah dan kehendak-kehendak Allah dalam kehidupannya. Dan menjadi manusia biasa. Maksudnya menjadi manusia biasa itu, ya walaupun masih terlempar batu, ya masih berdarah. Istilahnya, disinilah bentuk ketawaduan Nabi kepada Allah. Nah, jadi dia menghamba. Dia tidak merasa dia yang hebat, dia yang mampu. Tapi di sini Nabi ini menyampaikan tentang hebatnya Allah, tentang kekuasaannya Allah. Nah, ini yang harus kita contoh. Di saat kita mengenal Allah itu bukan menjadi Allah, tapi menjadi hamba yang tahu dan yang sadar akan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jangan sampai kita salah paham. Jadi memang kadang banyak kata-kata yang indah tapi memojokkan. Nah, di saat sudah terpojok, kalau iman kita nggak kuat, nah disinilah bisikan-bisikan setan. Sehingga apa? Tidak yakin lagi kepada Allah, tidak percaya lagi kepada Allah. Sehingga apa? Ya berbuat zolim, berbuat maksiat. Ini teman-teman, sekali lagi ini kita membahas bagaimana memahami proses step by stepnya di dalam belajar ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan di sini banyak juga kata-kata atau ucapan-ucapan yang akan menjadi sebuah jebakan. Contoh misalkan, ngapain dicari-cari Allah? Allah itu kan dekat. Nah, ini kalau bagi yang sudah memahami, iya, nggak usah dicari lagi. Kalau bagi yang masih awam, ya otomatis harus mencari.
Nah, dalam proses pencarian ini, di situ akan mengalami ya ibaratnya ilham fujur, ilham takwa, dan di situ ya saya alami sendiri bagaimana di saat saya selalu mengikuti ilham fujur, tiap malam ke diskotik, tiap malam hura-hura segala macam, dan itu dimudahkan oleh Allah di saat memang mengikuti ilham fujur ini, seakan diberikan fasilitasnya semuanya. Tapi begitu setelah sadar, oh Allah itu membiarkan saya seperti itu agar saat ini saya paham bahwa itu ya memang dilarang oleh Allah, dan saya siap menerima sekuensi dari Allah di saat saya melakukan itu. Sehingga apa? Akhirnya timbul kesadaran ingin berubah. Nah, di saat ada timbul kesadaran ingin merubah dari dunia hitam ke dunia terang benderang, atau dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang ini, ya di saat kita request ke Allah, ya Allah, rubahlah jiwa raga saya ini agar lebih baik lagi, agar taat kepadamu, agar mengenal Engkau dalam kehidupan nyata, ya Allah. Nah, di situ diproses oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diperkenalkan metode oleh Allah, diberikan pembimbing oleh Allah, diperjalankan jiwa raga ini untuk menyaksikan keberadaan Allah dalam kehidupan nyata. Nah, ini yang sebetulnya di saat kita mulai belajar mengenal Allah sebagai Tuhan kita, kita akan taat atas perintah-perintahnya. Karena sesungguhnya kalau kita sadari di dalam kehidupan kita ini, kalau kita sadari kita ini hanya sebagai penyaksi, menyaksikan skenario yang Allah berikan kepada kita, dan kita sebagai peran. Nah, jadi jasad ini sebagai peran pelaksana syariatnya, jiwa ini sebagai peran sarana hakikatnya. Jadi di saat kita menyaksikan jasad ini bergerak dengan kekuatan Allah, pikiran ini berpikir dengan kekuatan Allah, telinga ini mendengar dengan kekuatan Allah, kaki tangan ini bergerak melangkah dengan kekuatan Allah. Nah, itulah jiwa yang sesungguhnya, diri yang sesungguhnya. Nah, di saat diri ini sadar, menyadari diri ini sebagai penyaksi yang gak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Nah, disitulah bentuk la haula wala quwata illa billah. Yang disaksikan itu hanya kekuatan Allah, dayanya Allah. Nah, sekarang kita pahami hal yang terkecil dulu. Sadar nggak diri kita ini bergerak dengan kekuatan Allah? Sadar nggak pikiran kita ini bisa berpikir dengan kekuatan Allah? Kalau nggak sadar berarti lalai, merasa dirinya yang mampu, merasa dirinya yang bisa. Nah, di situ berarti belum mengenal diri. Makanya nggak salah ada kata-kata para ulama yang dulu dikatakan, siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Ternyata memang betul. Di saat kita mengenal diri kita yang tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak memiliki apa-apa, sehingga mengenal Allah yang memampukan, yang membisakan, yang menitipkan, yang memberitahukan. Nah, ini di situ ternyata ketemu titiknya, istilahnya kesadaran yang sesungguhnya. Jadi aku ini bukan jasad, aku ini bukan pikiran,
Aku ini bukan perasaan. Ya, aku ini adalah si penyaksi. Diri ini adalah si penyaksi. Nah, kalau yang namanya menyaksikan itu jangan komen. Jangan istilahnya komentar. Saksikan saja. Nah, makanya kenapa nanti ada pertanggungjawaban di alam kubur? Ya karena kita ini sebagai saksi. Nah, kita di saat nanti itu dipertanyakan kesaksian kita. Gitu. Nah, terus bagaimana dengan orang-orang yang memang Allah biarkan berbuat jahat? Nah, di sini kita tetap harus berprasangka baik kepada Allah. Orang yang dibiarkan berbuat jahat oleh Allah itu adalah pembelajaran-pembelajaran bagi mereka dari Allah, agar nanti mereka itu tersadarkan. Jadi Allah ini mendidik kita itu ada yang memang langsung menjadi orang baik, ada juga yang memang Allah memproses orang ini jahat dulu baru jadi baik. Nah, ini yang bisa membolak-balikkan hati manusia itu ya hanya Allah. Kita harus sadari itu. Saya waktu dulu badung, waktu dulu nakal, itu orang tua udah ngasih tahu yang baik. Sampai dipanggilkan ustadz, sampai dipanggilkan orang yang ngerti di bidang agama agar merubah perilaku saya. Ternyata nggak bisa, teman. Nggak bisa, malah semakin menjadi. Di saat saya dimasukkan pesantren 2 tahun di pesantren, setelah keluar dari pesantren bukannya malah jadi baik, malah tambah parah. Nah, di sini saya baru menyadari memang Allah membiarkan diri saya mengalami seperti itu untuk pembelajaran diri saya mengenal Allah. Nah, di saat memang Allah sudah menghendaki saya berubah, saya taubat. Dan Allah memberikan taubatan nasuha. Apa tandanya? Di saat kita memahami itu adalah taubatan nasuha. Jadi tidak ada lagi keinginan atau kenikmatan untuk melakukan maksiat. Kalau dulu itu di saat dibiarkan, nikmat banget dalam bermaksiat. Kalau nggak maksiat sehari aja, wah, nggak enak hidup ini. Tapi begitu disadarkan oleh Allah, kembali ke jalan Allah. Jangankan untuk melakukan, terpikir pun tidak untuk berbuat maksiat ini. Sampai di saat saya kalau ketemu dengan teman-teman yang masih melakukan mabuk, segala macam, atau kemaksiatan, ya sudah tidak ada lagi daya tariknya gitu. Sudah ya sudah. Dan saya menyadari bahwa teman saya itu masih diproses Allah untuk dalam hal seperti itu. Jadi nanti ada masa-masanya memang. Dan disinilah ketidakmampuan kita. Jadi kita ini di saat sudah sadar ya harus menyadari dan selalu bergantung kepada Allah. Agar apa? Hidup kita ini dirubah oleh Allah lebih baik lagi, lebih taat lagi. Nah, dalam bertauhid memang kita harus hanya menuhankan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, dalam arti kata dalam memahami dalam perilaku kehidupan, memaknai Muhammad adalah utusan Allah dalam perilaku kita. Sudah tercermin belum apa yang sudah diajarkan Rasulullah di dalam laku diri kita ini? Nah, kalau sudah tercermin berarti kita memang mengenal Rasul kita, mengikuti contoh Rasul yang sudah Rasul lakukan. Itu, teman. Jadi memang betul kata Pak Pur, kalau kita belajar ilmu marifat itu susah. Karena kitabnya itu tebel-tebel. Tapi kalau belajar makrifat itu ya sudah lakukan dalam aplikasi kehidupan. Nah, jadi yang katanya di saat orang belajar makrifat
itu akan gila, itu akan stres. Kalau yang nggak kuat bisa bahaya segala macam tetek. Nah ini yang terjadi di masyarakat, sehingga orang-orang ini di saat diajak untuk mengenal Allah takut. Alasannya apa? Takut gila. Tapi kalau di saat diajak tapa di goa atau tidur di kuburan, dia nggak ada mengatakan takut gila, tapi malah jawab ayo dengan senang hati. Nah ini dogma-dogma, doktrin-doktrin yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi di saat diajak ke Allah takut sesat, di saat diajak ke Allah takut gila, tapi di saat diajak ke kuburan, ke goa, dia dengan senang hati, tidak ada rasa takut. Nah, disinilah yang disebut dengan memahami fujuroha wa taqwa. Dan di saat kita bisa paham pun bukan hasil mampunya kita atau bisanya kita. Kita hanya dimampukan, hanya dibisakan memahami ilham fujur dan ilham taqwa oleh Allah. Ingat itu. Kita hanya dipahami, dimampukan memahami ilham fujur, ilham taqwa ini oleh Allah. Jadi bukan mampunya kita, bukan usahanya kita. Ya memang kalau kita sadari semua komponen yang ada di dalam jasad kita itu adalah sebuah perangkat yang memang sudah Allah siapkan. Dari mulai akal pikiran, perasaan, penglihatan, pendengaran, pengetahuan. Nah itu semua alat-alat yang Allah berikan agar kita itu semakin mengenal siapa yang menciptakan itu semua yang ada di dalam diri kita. Nah di saat si jiwanya ini aktif sadar, maka akan menyaksikan begitu canggihnya ciptaan Allah, begitu hebatnya ciptaan Allah yang namanya manusia. Manusia ini ada yang memang diberikan kemampuan oleh Allah menjadi profesor, menjadi ahli, yang bisa meneliti bulan, angkasa, segala macam, yang bisa menciptakan pesawat, yang bisa menciptakan kapal laut, yang bisa menciptakan segala macam. Nah itu adalah sebuah bukti kebesaran Allah yang harus kita saksikan. Ciptaannya aja seperti itu, apalagi yang menciptakannya. Nah ini teman, banyak yang kita lupakan. Jadi sebelum kita lanjutkan obrolan, nah kita sapa-sapa dulu sahabat-sahabat yang sudah hadir ini. Alhamdulillah ada Putra Ramadan, ada Bang Akbar Guntur Jayapura hadir. Alhamdulillah ada Mbah Bejo Merdeka bos. Alhamdulillah merdeka Pak Mbah Bejo, tetap berjuang menjalankan amanah tanda perintah dalam kehidupan. Ada Bu Daireni, ada Hanapi. Alhamdulillah Hanapi. Ada Pak Haji Jamal, alhamdulillah Pak Haji Jamal Depok hadir, alhamdulillah. Ada Kesatria Hati, ada Amelia, ada Elang Samudra, ada Andi Nur Tamsik Alam. Oke. Terima kasih buat sahabat-sahabat, teman-teman yang sudah hadir di room ini. Jadi kita ulas lagi tadi dari mulai keluguan dalam bermakrifat. Jadi kita ini memang diproses dari lugu, terus beranjak dewasa, sampai tua, sampai matang lah dalam makrifat ini. Tapi disitulah proses-proses tahap-tahap. Jadi kemarin itu memang mengalami yang namanya goncangan, yang namanya godaan. Nah ternyata di saat kita memang sudah benar-benar mengikuti kehendak Allah dalam berserah diri kepada Allah, minta bimbingan langsung dari Allah. Jadi cara mudahnya itu ya memang bicara kita di dalam hati. Ya Allah, bimbinglah jiwa, raga, ruh ini agar untuk selalu sadar kepadamu ya Allah.
agar selalu menyaksikan Engkau dalam kehidupan ya Allah, agar selalu taat atas perintah-perintah-Mu ya Allah. Nah itu kita bicara, kita memohon, kita meminta, karena di situ udah perintah dari Allah. Jadi memang kita diperintahkan untuk minta. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka aku berikan. Nah, minta di sini itu bukan hanya sekedar meminta harta benda. Jadi memang kita harus selalu minta petunjuk dari Allah, minta perlindungan dari Allah, minta dipahamkan oleh Allah, minta dimampukan oleh Allah. Nah, di sini kita akan sadar sebagai hamba yang tidak berdaya. Makanya di level 4 itu kita disuruh menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Nah, di saat jiwa kita sudah menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah dalam diri ini, otomatis tidak akan ada pengakuan. Keakuannya itu akan sudah zero, sudah kosong. Nah, sekarang kita masuk lagi lebih dalam lagi, yaitu ke sibghatullah. Kalau sudah sibghatullah, itu sudah kekuatan Allah semua. Jadi mulut ini bicara ya, menyadari dengan kekuatan Allah. Mata ini melihat, menyadari dengan kekuatan Allah. Telinga ini mendengar, menyadari dengan kekuatan. Bergerak, menyadari dengan kekuatan Allah. Sehingga apa? Ya sudah tidak ada pengakuan dalam diri itu, yang ngalir saja hidup ini akhirnya, mengikuti kehendak-kehendak Allah. Nah itu kalau kita sudah masuk ke dalam wilayah sibghatullah dalam aplikasi kehidupan. Jadi itu makna la haula wala quwata illa billah itu harus kita aplikasikan. Bukan hanya sekedar kita tahu artinya atau paham, tapi harus diaplikasikan dalam laku. Makanya di patrap itu sikap jiwa kita kepada Allah. Nah ini di saat patrap itu kan kita harus berserah. Nah berserah di sini itu bukan mampunya kita yang berserah, tapi kita ini menyadari dimampukan oleh Allah untuk berserah. Sehingga yang ada itu hanya Allah semua. Diri ini ya menyadari ketidak bisa apa-apaannya, hanya sebagai penyaksi saja. Tapi itu semua komponen yang ada di dalam jasad kita, kalau kita bawa ke Allah, kita menyadari Allah, itu akan sesuai fungsinya. Nafsu sesuai fungsinya, akal pikiran sesuai fungsinya, ego sesuai fungsinya. Karena itu memiliki fungsi-fungsi tersendiri di dalam kehidupan. Kalau dihilangkan, kehidupan kita akan pincang. Nah, disinilah perlunya kita belajar kesadaran. Jadi jasad, jiwa, dan ruh kita itu agar untuk menyadari Allah. Jadi di sini kesinkronan antara jasad, jiwa, dan ruh bersatu menyadari Allah. Jadi apa? Yaitu akan dia berfungsi sesuai fungsinya. Jiwa ini sebagai fungsinya sebagai penyaksi, jasad ini sebagai alat untuk aplikasi syariat, ruh ini adalah kekuatan yang Allah tiupkan untuk menggerakkan jasad. Nah ini kita harus sadari teman. Jadi di saat kita merasa mampu, merasa bisa, di situ tanpa sadar kita menuhankan diri sendiri. Dan yang menjadi berhala di dalam dirinya yaitu diri kita. Nah ini tipis sekali teman. Kadang-kadang kata-katanya indah, jadilah diri sendiri, ikutilah kata hati. Nah ini kalau nggak sadar Allah, dia akan menuhankan diri. Tapi di saat kita sadar Allah, akan menjadi diri sendiri dan tidak menuhankan diri, tapi diri yang taat, yang patuh atas perintah-perintah Allah, atas petunjuk-petunjuk Allah. Nah, disinilah yang disebut menjadi hamba pilihan Allah.
Saya yakin sahabat-sahabat yang ada di room saat ini punya pilihan Allah. Tidak semua orang mau mendengarkan tentang kebesaran Allah, tentang kemahaan Allah. Apalagi yang bercerita, yang ngomong ini bukan ustadz terkenal, bukan kiai yang berilmu. Itu akan menyepelekan, disepelekan. Nah, disinilah seninya saya berdakwah. Jadi makanya kemarin itu terilhamkan. Ada gerakan hijrah sadar Allah walaupun tubuh ini bertato. Loh, kan tato itu diharamkan menurut ilmu hukum agama. Betul memang. Dan kenapa Allah itu mengizinkan, membiarkan terjadi pada diri saya, pada tubuh saya ini banyak gambar tato. Nah, di sini kita harus menyadari, menerima ketentuan itu. Awalnya saya kecewa, tapi setelah sadar, ya enggak. Karena inilah takdir yang Allah berikan kepada diri saya. Dan saya sadari baik buruk itu ya dari Allah. Tinggal bagaimana sekarang setelah menyadari dan memahami agar kita lebih taat kepada Allah. Dan apa yang sudah terjadi itu adalah pembelajaran untuk diri saya. Dan gambar-gambar yang ada di dalam tubuh ini ya sebagai saksi bahwa saya ini pernah melakukan hal-hal yang buruk. Tapi di saat Allah berkehendak untuk baik, ternyata Allah itu tidak terbatasi dengan penampilan seseorang. Nah, di sini menyaksikan kasih sayangnya Allah itu tidak terbatas, teman. Jadi kasih sayang Allah itu bukan khusus orang-orang yang ahli ibadah. Jadi orang-orang yang mengalami masa kelam atau masih di dalam jurang istilahnya kemaksiatan, Allah itu sayang. Allah itu masih memberikan kesempatan yang sama. Jadi jangan berkecil hati, teman, sahabat. Bagi teman-teman dimanapun berada yang merasa tidak ada tempat untuk memperbaiki diri, bisa menghubungi saya langsung dan kita belajar bersama-sama untuk mengenal Allah yang dekat. Di sini memang tidak dikenai biaya apapun, gratis. Belajar zikir napas sadar Allah ini gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun. Di sini hanya kita dituntut untuk melakukannya itu murni karena Allah, bukan karena sesuatu. Dan di sini tidak ada paksaan bagi teman-teman. Dan di sini bukan ajaran atau aliran yang harus dibaiat dulu. Tapi di sini memang benar-benar kalau memang kita ada tergerak hati kita ingin mengenal Allah, dan Allah alhamdulillah sudah memberikan fasilitas bagi teman-teman yang merasa malu datang ke tempat pengajian-pengajian yang umum karena dirinya merasa kotor, banyak tatonya lah dengan segala macam lah alasan. Jadi di saat kita ingin baik itu jangan ditutupi dengan alasan-alasan keburukan diri. Sesungguhnya apapun yang terjadi di dalam diri kita, keburukan di dalam diri kita itu ya memang udah kehendak Allah yang harus kita lewati. Disinilah kita akan dipahamkan oleh Allah bahwa Allah lah penguasa yang hakiki, yang istilahnya ahad, tidak ada bandingannya. Jadi di saat kita sudah benar-benar bertauhid, hanya menuhankan Allah, di situ kita akan dipahamkan oleh Allah betapa hebatnya, betapa kasih sayangnya Allah itu sangat luas, betapa luasnya ilmu Allah. Ya termasuk diri kita ini adalah sebuah sumber ilmu dari Allah. Makanya kalau di saat kita semakin masuk ke dalam diri,
Jadi pencarian Allah itu ternyata harus masuk ke dalam diri. Di saat kita masuk ke dalam diri, disitulah ilmu-ilmu Allah dibukakan, sehingga kita memahami yang mana diri, yang mana Allah. Dan di saat kita sudah mengenal Allah itu, ya tidak menjadi Allah, karena sudah dicontohkan oleh para nabi kita, terutama ya Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan tentang akhlak, kebaikan, dan ketawaduan terhadap Allah. Jadi beliau ini memang benar-benar sebagai contoh tauladan. Tapi alasan diri kita itu selalu mengatakan, ya kita bukan nabi. Nah ini yang menjadi sebuah alasan agar kita tidak mau melakukan contoh-contoh yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Nah itulah yang disebut dengan bisikan. Bisikan setan itu ngebisikin, kamu kan bukan nabi, udah kamu ikuti saya aja. Nah itu, bisikan-bisikan seperti itu selalu ada. Padahal di saat kita sadari, ya nabi itu manusia biasa, dan kita pun manusia biasa. Ya memang untuk menjadi nabi ya nggak bisa, nggak mungkin. Tapi untuk mencontoh seperti apa yang dilakukan nabi, di situ ya sangat mudah bagi Allah untuk merubah kita seperti itu. Nah ini kita harus sadari, jangan batasi kemahaan Allah yang ada di dalam diri. Jadi bagi Allah mudah membolak-balikan hati seorang makhluknya. Yang tadinya ahli maksiat bisa menjadi ahli ibadah, yang tadinya ahli ibadah bisa menjadi ahli maksiat. Nah itu bagi Allah sangat mudah. Nah di saat kita mulai menyadari kita butuh Allah, kita perlu bimbingan Allah sebagai Tuhan di dalam kehidupan. Nah di sini sebetulnya kenikmatan yang luar biasa. Selama ini kita itu minta ke Allah itu tentang harta yang masih terbatas. Jadi harta benda itu terbatas, dan saya pernah diberikan kelebihan harta benda dan ternyata saya malah semakin jauh dari Allah. Saya malah selalu bermaksiat dengan harta-harta yang saya miliki. Nah, sekarang diberikan istilahnya harta cuman sedikit, tapi keberkahan, kenikmatannya saya bisa rasakan. Alhamdulillah. Dan terutama nikmat yang paling besar yang tidak ternilai dengan harta benda adalah jiwa sadar Allah. Karena kalau sudah jiwa kita aktif sadar Allah, maka kita akan menyadari bahwa kita ini kaya. Karena apa? Selalu bersama yang maha kaya. Kalau nggak percaya, kita mulai gunakan kesadaran kita menyadari nikmat mata ini kalau dirupiahkan berapa. Ada nggak yang mau merelakan bola matanya dicabut, dibayar 200 juta atau 1 M? Pasti nggak mau. Ada nggak yang istilahnya kita nikmat berbicara, bernapas, tiba-tiba ada yang mau membayar nikmat napas kamu atau nikmat bicara kamu, saya bayar misalkan 1 M, tapi kamu yang nggak bisa napas, kamu yang nggak bisa bicara, kira-kira ada yang mau rela? Nah itu, di situ yang sering kita lupakan teman, sahabat. Jadi kenikmatan yang tak ternilai oleh uang sesungguhnya sudah Allah berikan, tapi kita tidak menyadarinya. Nah di saat kita sadar Allah itu, kita akan menyadari. Nah kalau sudah menyadari, maka disitulah timbul rasa syukur. Rasa syukurnya tapi tanpa alasan. Jadi syukurnya itu bersyukur kepada Allah, masih istilahnya tanpa, ya syukurnya itu tanpa alasan. Selama ini kan kita masih syukur pakai alasan. Syukurnya itu karena mungkin diberikan nikmat, diberikan rezeki berlimpah, diberikan anaknya soleh segala macam. Nah tapi di saat kita sudah mulai sadar Allah itu, bersyukurnya itu memang murni karena Allah, murni kepada Allah. Jadi bukan karena sesuatu. Nah disinilah teman-teman, jiwa sadar Allah itu
proses menuju kemurnian cinta kita kepada Allah. Kalau cinta kita sudah murni kepada Allah, otomatis akan menerima apapun keadaannya yang Allah berikan. Tapi kalau kita masih banyak keluh kesah, masih banyak protes, berarti cinta kita itu belum murni. Karena cinta kita itu masih karena sesuatu. Banyak yang terjadi seperti itu. Mencintai Allah tapi karena ingin kaya. Mencintai Allah tapi pengen bebas miskin. Mencintai Allah tapi istilahnya macam-macam lah. Mencintai Allah pengen jadi orang sakti, mandraguna. Nah, ini cinta yang tercampuri, yang ternodai dengan keinginan nafsu tadi. Jadi keinginan-keinginan itulah nafsu yang ada di dalam diri. Memang Allah izinkan keinginan itu keluar. Tapi kalau kita sadari, itu akan menjadi sebuah kesadaran memohon kepada Allah agar diri ini tidak banyak keinginan, tapi menerima semua ketentuan-ketentuan Allah. Makanya di saat waktu dipahamkan tentang 3T oleh Allah, di situ baru saya sadar tidak menginginkan hal-hal yang neko-neko selain Allah. Jadi Allah memahamkan tentang 3T kepada diri saya ini. Kamu harus menerima keadaan saat ini. Kamu harus bersyukur dengan keadaan saat ini. Dan kamu harus yakin keadaan saat ini adalah pemberian dari Allah. Nah, di saat kita sudah terapkan itu, maka kita akan selalu bersyukur. Jadi hidup kita ini saat ini di sini, nikmati dan syukuri. Kita nggak tahu 5 menit ke depan, kita nggak tahu 1 detik ke depan pun kita nggak tahu. Makanya kita harus menikmati dan mensyukuri keadaan. Oke, buat teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan kita diskusikan. Tapi kalau tidak ada pertanyaan ya tidak apa-apa. Alhamdulillah masih bisa bertatap wajah walaupun di online. Ya. Silahkan teman-teman yang mau bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri obrolan pagi hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita ini ada manfaat dan hikmahnya, khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya ya bagi sahabat-sahabat yang menyaksikan siaran ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.